Shalom, jemaat terkasih. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan September ya. Berarti kita sudah berada di pertengahan paruh kedua dari tahun 2025 yang sementara kita jalani. Banyak yang bilang, aduh belum Ricky saya turung itu bendera, semua pasang pohon Natal. Yes, memang kita di Manado sedikit spesial ya. Begitu sudah masuk bulan Ber, maka suasana Natal itu mulai terasa di mana-mana. Orang mulai putar lagu Natal, kemudian di mana-mana mulai dilantik ini panitia-panitia Natal, saudara ya. Gereja-gereja mulai bikin rapat. Nanti Natal kita seperti apa konsepnya, ibadahnya seperti apa, berapa banyak cateringnya. Lalu kemudian seragamnya apa ya, tahun ini nuansa warna apa, hiasan Natalnya nanti skema warna apa. Nah itu sudah mulai rame saudara, bahkan dari jauh-jauh hari. Pokoknya begitu sudah masuk bulan Ber, maka nuansa Natal sudah mulai terasa di mana-mana. Tapi banyak juga yang bertanya saudara, kenapa ya kok sepertinya waktu itu berjalan begitu cepat sekali dan terasa singkat sekali? Rasanya baru beberapa bulan yang lalu, orang merayakan tahun baru, ini sudah bulan September dan sudah mau Natal. Saudara, seharusnya kita tidak perlu heran ya, akan waktu yang berjalan kayaknya sangat cepat sekali, karena memang ini sudah merupakan penggenapan firman Tuhan. Dalam Matius 24 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat. Nah pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan di tengah waktu yang lagi dipercepat, lagi dipersingkat sama Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Apa sih artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga di sini artinya berdoa, bersaat teduh, disiplin rohani, perbaiki hubungan dengan Tuhan, perbaiki mesbah kita, mesbah doa, mesbah pujian, penyembahan, mesbah pribadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Benahi kerohanian kita, lebih taat lagi maksimal, sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Ingat saudara bahwa Yesus itu datang seperti pencuri. Bukan berarti Yesus mau datang untuk curi barang-barang kepunyaan kita, saudara. Oh, justru sekarang di akhir zaman ini ketika kegoncangan terjadi, ya kita lihat dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, semua lagi digoncang sama Tuhan. Bangsa-bangsa lagi digoncang sama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pada hari kegoncangan, pada hari kemurkaan, harta itu tidak ada gunanya. Saudara lihat sekarang krisis ekonomi, inflasi. Kayaknya uang itu sudah tidak ada harganya, saudara. Merosot nilainya. Bahkan sekarang orang bisa kehilangan bukan cuma ratus, ribu, juta, tapi bahkan miliar, triliunan dalam sekejap. Coba lihat kalau bencana alam datang, kalau kerusuhan terjadi. Karena itu yang terutama, benahi hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita, pikirkan tentang kekekalan. Berjaga-jaga. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobat. Matius 3:2 berkata, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara bayangkan ayat ini dicatat di awal Masehi, ribuan tahun lalu. Nah sekarang apalagi? Berarti kerajaan sorga sudah sangat-sangat dekat. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Banyak orang pikir, masih lama kuah, masih banyak waktu untuk foya-foya, hura-hura, cari kesenangan, kan hidup juga masih lama, amanlah. Firman Tuhan berkata ketika semua orang menyangka kayaknya semua aman, damai, maka justru di situ kedatangan Tuhan akan datang seperti jerat. Mari kita benahi kehidupan kita, hidup kudus, tidak bercacat, hidup dalam pertobatan saudara-saudara. Ya, kumpulkan harta di surga. Kita pikirkan bagaimana untuk kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kita harus bersungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5-7 berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, kita harus menambahkan iman, kebajikan, kasih di dalam kerohanian kita. Tetapi kata kuncinya di situ adalah sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, saudara ya. Jangan setengah-setengah beribadah, jangan setengah-setengah berdoa, jangan setengah-setengah melayani, jangan setengah-setengah memberitakan Injil, jangan setengah-setengah ketika memberi kepada Tuhan, jangan setengah-setengah ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat, tetap sepakat. Jesus bless. Immanuel.